Oke, lanjut ya ke lambung. Ya, tadi jadi makanan masuk melewati mulut, masuk ke kerongkongan atau esofagus. Jadi kalau di sistem pernafasan itu faring itu adalah tenggorokan, ya. Beda T sama K ya. Kalau di sistem pencernaan itu kerongkongan ya, K kerongkongan. Ingatnya K itu makan gitu aja ya. Oke, jadi kerongkongan atau esofagus, lanjut nanti masuk makanan lagi, lanjut di lambung. Ya, ini gambar lambung. Ada gambar lebih jelasnya nanti yang di slide 25 ya. Oke, lambung. Lambung itu apa? Ya, lambung itu adalah gaster, nama lainnya. Ya, gaster atau lambung itu sama. Nah, gaster atau lambung ini merupakan kantung ya, bentuknya seperti kantong ini ya, kalian lihat ya. Kantong muskuler atau kantong otot ya, terletak antara esofagus dan usus. Jadi tadi kerongkongan dan usus antara ini nanti kan habis lambung, sistem pencernaan yang selanjutnya adalah usus halus ya dan usus. Ada bagian korpus dan fundus itu yang berdinding tipis ya. Ini fundus ya. Ini berdinding tipis ya. Ini lambung kita. Fungsinya adalah untuk mensekresi mukus atau lendir ya, menghasilkan atau memproduksi mukus, kemudian ada asam HCl karena sifatnya asam ya lambung itu. Jadi kalau ada yang bilang perih lambung, yaitu asam lambung gitu ya. Lambung itu sudah asam. Nah, kalau kamu asam lambung berarti asam lambungnya meningkat, tambah asam lagi. Kemudian ada proenzim pepsinogen, kemudian ada juga faktor yang dari dalam intrinsik yang lain ya. Nanti jelasin satu-satu ya. Oke, kita lanjut. Ini gambarnya, kalian juga sudah buat anatominya ya. Gambar lambung, ini ada esofagus tadi ke kerongkongan ya. Ini adalah bagian-bagian dari lambung, ada fundus, kardia ya. Ini badinya ya. Ini bagian yang paling bawah lambung itu antrum ya, melengkung seperti ini antrum, yang melengkung ke bawah, yang melengkung ke atas namanya fundus. Ya, ini adalah laser kurve ya. Jadi laser kurve jadi bentuknya melengkung. Ya, ini ada incisura, ini ada pylorus ya, kalian bisa baca sendiri lah ya. Cardiac sphincter ya. Bagian lambung ya, bagian paling bawah ini tadi adalah antrum ya. Antrum ini mempunyai otot yang lebih tebal ya, karena nanti menampung makanan ya. Nah, yang lebih tebal dibandingkan dengan otot yang lain seperti fundus. Fungsinya adalah untuk mensekresi hormon gastrin. Nama lain tadi lambung adalah gaster ya. Mensekresinya adalah sekresi hormon namanya hormon gastrin. Ya. Lambung ini ya ada juga di dalamnya adalah HCl lambung. Ya, HCl lambung. Oke, saya ceritakan dulu tentang lambung dulu sebelum saya cerita HCl ya. Sebelum saya cerita HCl lambung, jadi lambung itu dindingnya tersusun dari pertama adalah lapisan serosa atau lapisan peritoneal ya. Lapisan peritoneal, lapisan serosa yang merupakan lapisan terluar ya, kemudian juga ada yang terluar dari lambung yaitu lapisan peritoneal. Nah, ini fungsinya adalah untuk melapisi lambung. Jadi ada di lapisan paling luar itu ada terdiri dari lapisan namanya peritoneal atau serosa.
Ya, ini ada sel-selnya yang melapisi lambung bagian paling luar, ya. Ini pelindung perut. Kenapa? Karena untuk mengurangi gaya gesekan yang terjadi antara perut dengan anggota tubuh lainnya. Gitu. Itu lapisan peritoneal. Kemudian yang kedua ada lapisan berotot, itu terdiri dari kardiak, kemudian ada terdiri dari fundus, ya, kemudian terdiri dari pilorus. Ya, jadi ada 3 lapisan berotot. Kardiak itu adalah bagian atas, ya. Bagian ke atas nih ada kardiak sphincter, ya. Bagian atas ventriculus yang berhubungan dengan esofagus dan hati. Jadi esofagus dan hati itu ini, ya, berhubungannya. Kemudian ada fundus. Fundus itu bagian tengah ventriculus yang bentuknya membulat, ya, melengkung ke bawah. Sedangkan pilorus bagian bawah ventriculus, ya, bagian bawah ventriculus yang berhubungan dengan namanya intestinum tenue, ya. Tuh nanti yang ketiga apa? Yang ketiga lapisan selanjutnya adalah lapisan submukosa. Ya, submukosa adalah lapisan di mana ada pembuluh darah di sini. Ya, di lambung ini kan juga ada pembuluh darah. Pembuluh darah baik arteri maupun vena yang untuk menyalurkan nutrisi, ya, dan oksigen ke sel-sel perut sekaligus untuk membawa nutrisi tadi yang diserap, ya, ada mengandung urea bahkan tadi karbon dioksida dari sel-sel itu yang nanti dikeluarkan lewat oksigenasi, ya. Kemudian kalau yang karbon yang urea, ya, serat-serat sisa-sisa makanan yang dari tadi sudah diserap oleh nanti usus halus itu nanti dibuangnya lewat tinja, ya, atau feses. Kemudian yang lapisan keempat adalah lapisan mukosa atau di mana mengeluarkan cairan seperti enzim, ya, asam lambung dan hormon tadi, ya. Hormon yang akan kita bahas, ya. Jadi fungsi dari ventriculus atau lambung, ya, nama lainnya lambung itu ventriculus, ada juga yang bilang gaster, itu sama ya. Kalian nggak usah bingung kalau saya ngomong itu. Ya, fungsi dari lambung ya menyimpan makanan ini dalam kurun waktu 2 sampai 5 jam. Ya, 2 sampai 5 jam. Ya, kemudian mengaduk makanan dengan gerakan meremas, ya, dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Itulah lambung. Ya, di sini ada HCl lambung, ya, di sini juga ada fungsi lambung yang lain, ya. Menyimpan, melarutkan, mencerna sebagian makanan yang masuk ke lambung, meneruskan makanan ke usus, ya, yang diserap, ya. Kemudian tadi memproduksi enzim, ya. Ada enzim pepsin yang memecah ikatan dari peptida. HCl lambung atau asam lambung, ya, itu untuk memecah partikel makanan, membentuk larutan molekul yang disebut dengan kimus. Kemudian HCl lambung ini tidak mampu memecah protein dan lemak, ya, itu nanti tidak bisa dipecah tapi nanti tetap disalurkan ke usus, ya, usus halus. Kemudian memusnahkan bakteri, ya. Jadi yang pecah apa? Yang pecah partikel makanan, ya, menjadi kecil-kecil lagi. Yang tadinya sudah lembut menjadi lebih lembut lagi makanannya. Ada memusnahkan bakteri yang masuk lambung tapi tidak efektif 100% ya untuk melindungi tubuh dari adanya bakteri. Fungsi lambung sudah, ini ada gambar sel mukosa lambung, ya, sel mukosa lambung. Enzim-enzim yang dihasilkan apa saja kalian nanti cari ya, kalau sudah nulis ringkasannya bagus ya. Ada HCl, renin, ada pepsinogen, lipase ya. Ini nanti saya tanyai ya. Oke, kalau enggak pertemuan selanjutnya ya.
saya bahas juga ya terkait dengan enzim ya, karena bahasanya banyak banget juga ya. Kemudian ada lanjut ke usus halus ya. Nanti di usus halus ya, ini gambar usus yang dibedah, usus manusia yang dibedah ya. Di dalam ususnya tuh seperti ini ya, tidak jauh beda seperti lipatan-lipatan usus ya, seperti ya daging ayam ada ususnya ya, yang seperti ini juga ya, sama hampir mirip tapi beda ketebalan ya dan panjang ya tentunya pasti. Usus halus ini memiliki diameter 4 cm ya. Jadi diameternya lingkarannya itu segitu ya, 4 cm. Ya. Ini gambar usus lagi yang ini. Nah, ini usus halus pada manusia yang dibedah ya. Oke. Kita bahas fungsi usus. Tadi usus halus ya, mulai dari lambung sampai usus besar, panjangnya 275 cm, ada 3 segmen. Jadi ada 3 segmen dari usus ini, duodenum, jejunum, dan ileum ya. Sudah tidak asing mungkin terdengar ya, duodenum, jejunum, ileum. Mempunyai banyak lipatan atau villi, tadi ada lipatan-lipatannya atau disebut dengan villi. Fungsinya adalah untuk menyerap bahan makanan, berlangsung terutama di duodenum dan jejunum. Untuk penyerapan juga cairan elektrolit ya, mengabsorpsi bahan makanan, cairan elektrolit ya, menerima zat-zat yang makanan yang mudah dicerna ya, termasuk juga untuk menyerap protein ya, menyerap protein dalam bentuk asam amino ya, menyerap protein dalam bentuk asam amino. Menyerap protein dalam bentuk, tadi nggak bisa dihancurkan ya protein dan lemak oleh lambung ya, akan diserap oleh usus dalam bentuk asam amino ya, tapi bisa merubah menjadi asam amino ya. Kemudian menyerap lemaknya itu juga ya, menyerap lemak ya, ini dalam bentuk emulsi lemak ya, dalam bentuk emulsi lemak. Nah, kalau kalian bertanya-tanya protein dan lemaknya di mana diserapnya, nanti ada di usus halus juga ya. Menyerap, absorpsi itu bahasa yang sama ya. Kemudian ini villi dari usus halus, kalau gambarnya kalian pengen tahu. Villi, ada filus juga ya. Filus itu untuk berisi pembuluh darah limfe, tapi buntu dia, stop ya. Ada lakteal, kapiler, merupakan cabang arteriola, serta bermuara ke venula. Setiap 5 hari itu filus ini akan diganti. Ya, isinya adalah pembuluh limfe yang buntu. Ya. Penyerapan usus ya, tadi ada karbohidrat ya, diubah menjadi emulsi lemak ya, menjadi emulsi lemak ya. Kalau karbohidrat hasil akhir pencernaannya adalah monosakarida, isinya ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa ya. Ini akan ditransportasi secara aktif ya, transportasi secara aktif dan tidak membutuhkan namanya insulin tubuh ya untuk gula ya. Oke. Di usus itu juga ada liur, namanya liur usus halus ya. Di mukosa usus halus terdapat kelenjar Brunner atau namanya duodenum